Ancaman robot anjing. Ini adalah deltoid, tulang rusuk pertama, rusuk kedua, dan tulang dada. Kami sangat bangga padamu, Fred. Aku belum menang, Daphne. Di sini banyak sekali saingannya. Kau pasti menang. Apalagi punya proyek rumit yang menunjukkan cara menggunakan huruf fisika untuk menjebak manusia. Atau manusia yang pura-pura jadi monster gaib yang menakutkan. Andai aku seyakin kalian berdua. Aku mempunyai firasat yang baik. Aku juga punya firasat. Firasatku adalah kelaparan. Berapa lama kita harus berdiri di sini, Freddy? Warung makanannya tutup pada jam 5. Aku harus lakukan setidaknya 1 kali percobaan. Dan kalian kelinci percobaanku. Hei, siapa yang kau sebut percobaan? Itu hanya kiasan. Tetaplah di situ beberapa detik lagi. Aku hampir selesai. Oh? Fakta makanan. Fakta Scooby. Aku cinta makanan. Hei, Scooby, kau mau kemana? Baiklah. Kita mulai. Pertama, magnetnya melucuti senjata musuh. Fred? Shaggy, kenapa kau tidak? Bertahanlah. Maaf, aku melumuri jaringnya dengan campuran getah resin. Mungkin kau tidak mempedulikannya sekarang. Kalau kau ingin perhatianku, kau tinggal bilang halo. Aku Melanie Staples. Senang bertemu denganmu, Melanie. Fred Jones. Dan mereka teman-temanku. Sayap ayam? Staples? Apakah kau ada hubungan keluarga dengan Dr. Ned Staples? Mantan astronot dan sekarang adalah ilmuwan NASA yang hebat. Iya, dia ayahku. Sebenarnya aku terlambat untuk menunjukkan penemuan terbarunya. Hei, kalau kalian tidak sibuk, maukah kalian ikut denganku? Iya, walau kedengarannya menarik, Melanie, sayangnya kami tidak bisa ikut karena Fred masih harus melakukan banyak pekerjaan untuk perangkapnya. Hei, tunggu dulu. Para hadirin sekalian, mantan astronot dan pemimpin ilmuwan dari Pusat Antariksa Houston, Dr. Ned Staples. Para hadirin sekalian, izinkan saya mempersembahkan teknologi penjelajahan Mars terbaru yang luar biasa, Mekaman. Dinamakan demikian karena memiliki kemiripan yang jelas dengan anjing yang sangat besar. Beberapa kemampuan khususnya meliputi fotografi definisi tinggi, mengumpulkan sampel tanah, tenaga penggerak jet, dan anggota tubuh terkomputerisasi yang dapat mendaki berbagai ukuran bebatuan di planet Mars. Pamer? Sepertinya dia ingin cemilan anjing. Dia tidak akan dapat yang satu ini. Ini benar-benar aneh. Apa yang terjadi ini? Kejar dia. Jelas sekali dia bukan sahabat manusia. Ayah, ada apa? Ayah tidak tahu. Programnya jadi kacau. Dr. Staples, tolong Dr. Staples, apa pendapat Anda tentang mengamuknya Mekamat? Mungkinkah karena hantu antariksa, dokter? Hantu antariksa? Apa yang sedang dia bicarakan? Ada legenda misterius tentang misi berawak pertama bertahun-tahun yang lalu. Setelah menembus kabut antariksa, dalam perjalanannya kembali ke bumi, para astronot kehilangan kendali atas pesawatnya dan Houston tidak bisa menjelaskan yang terjadi.
Menurut legenda, roh hantu kembali ke dalam kapsul pesawat antariksa dan telah menghantui NASA sejak saat itu. Bahkan sekarang saat kekacauan terjadi, semua orang menyalahkan hantu antariksa. Omong kosong. Itu cerita palsu. Dan aku tidak akan mau menyebarkannya dengan membahasnya lebih lanjut. Apa pendapat Anda tentang mengamuknya Mekamat? Aku belum bisa menjawab itu. Pak, Mekamat telah menghilang. Sudah kuperintahkan anak buah mengepung komplek ini. Ayah, ada yang bisa aku bantu? Jangan sekarang, Melanie. Aku belum pernah melihat ayahku kecewa. Aku juga akan kecewa jika aku kehilangan perangkat seharga jutaan dolar. Jika kita tidak menemukan masalahnya, karir ayahku adalah keseluruhan program antariksa. Ini akan terancam. Teman-teman, sepertinya kita punya misteri yang harus dipecahkan. Kita harus mulai berbincang dengan semua orang yang mengerjakan Mekamat. Di sana ada Dr. Devon Albright dan asisten lab ayahku. Mungkin kita harus berpencar. Daphne dan aku akan bicara dengan asisten lab. Ide bagus. Kalau kau tidak keberatan, aku bisa ikut. Aku rasa tidak. Tentu, semakin banyak semakin seru. Dr. Staples, aku telah melakukan uji diagnosis lengkap dengan sistem Mekanat sebelum didemonstrasikan. Kami begadang semalaman, dan aku tidak bisa bayangkan kenapa dia tiba-tiba kacau. Kau mau gula batu, Melanie? Manisan untuk orang manis. Tidak. Sepertinya dia memberikan pekerjaan yang sangat berat. Apakah dia pacarmu, Melanie? Bukan, dia hanya temanku. Oh. Kalau begitu aku merasa terhormat sekali, Fred. Maaf, tanganku lengket. Menjawab pertanyaanmu, ya Dr. Staples membuat aku sibuk sampai aku tidak punya waktu untuk kencan. Sesuatu yang kupikirkan sepanjang waktu. Tapi aku turuti karena dia aku anggap ayahku. Atau mungkin suatu hari nanti, ayah mertua. Baiklah, aku rasa kita sudah selesai. Terima kasih. Ayo. Maaf, aku belum tahu namamu. Sepertinya tidak penting. Aku hanya tidak mengerti kenapa semua pria di sekitar sini berusaha mati-matian untuk mendapat perhatian Melanie. Apa aku mengatakannya dengan keras? Di mana robot setinggi 6 meter sembunyi dalam tempat seperti ini? Di mana pun dia mau. Bagus sekali, Scoop. Oh ya ampun. Ayo teman-teman, lab Dr. Albert ada di bawah sini. Itu Mekamat. Shaggy, Scooby, tunggu. Apakah kita berada di antariksa, Scoop? Karena aku melihat bintang-bintang. Kalian tenang saja, ini bukan Mekamat. Sebuah purwarupa awal, ini robot penjelajah 1, dirancang olehku. Aku Dr. Devon Alberts. Aku kira Dr. Staples yang menciptakan Mekamat penjelajah Marsnya. Dia telah membuat orang-orang berpikir begitu. Tapi itu adalah ideku. Aku bekerja bertahun-tahun menyempurnakannya. Sebuah kendaraan segala medan berkaki 4 yang dioperasikan oleh 2 orang. Saat itu aku sudah mengembangkan sebuah robot penjelajah yang bisa dioperasikan di Mars dengan pengendali jarak jauh nirkaba. Tapi NASA mengizinkan Dr. Staples mengambil alih proyekku. Karena dia adalah astronot terkenal, seorang pahlawan nasional. Itulah cara yang lebih baik untuk meningkatkan pendanaan. Dan aku ditinggalkan tanpa apa-apa. Tapi aku tidak marah. Aku tahu endusan itu endusan kelezatan. Wow, ini pasti tempat para ilmuwan antariksa berkumpul. Ini pasti yang dimakan para astronot dalam misi mereka. Makan antariksa? Ini pai labu. Kue keju blueberry. Enak. Mungkin kita ambil beberapa untuk asupan kita dalam misi, Scoop. Benar. Menghitung mundur menuju waktu cemilan. Biskuit. Bukan. Ini dia.
menuju jalan buntu, Segi. Bagaimana cara menutup pintunya? Tenang, anjing pintar. Dia terperangkap di jeruji. Cepat. Karena malah tertutup. Melanie bilang dia akan menyusul kita setelah dia melihat bagaimana kondisi ayahnya. Hah, dia perhatian sekali. Sejauh ini kita sudah dapat 2 tersangka dan 2 teman yang menghilang seperti biasa. Hah, kalian dengar itu? Biar ku atasi. Hei, kalian berdua tidak apa-apa? Hei, dia tidak akan bisa mengganggu siapapun lagi. Semua ini seperti biasa berkat kecerdasan kami dan keberanian kami. Kami pahlawan. Tepat sekali. Teman-teman, Apa yang terjadi? Mereka mana? Ini serius? Apa tidak ada tempat lain untuk melompat? Yang ingin aku tahu bagaimana bisa kalian mengurung diri kalian di terowongan angin sedangkan pengendalinya ada di luar sini. Kami tidak. Mungkin itu hantu antariksa. Jika memang hantu, maka dia punya jari-jari yang lengket. Aku tidak pernah berada di dekat terowongan angin itu. Kau mau manisan? Tidak, terima kasih. Jadi kau ada di sini sepanjang waktu? Iya, Dokter Staples memberikanku pekerjaan yang begitu berat sampai aku 4 hari tidak keluar dari sini. Dia bisa mempekerjakan asisten lain untuk membantunya, tapi tidak melakukannya. Aku tidak tahu kenapa. Kenapa? Dia berusaha memisahkan Melanie dari aku. Irv, aku kira ayahku tidak tahu bagaimana perasaanmu. Aku tahu aku tidak begitu. Bagaimana mungkin? Itu tertulis di seluruh wajahku. Dan aku akan lakukan apapun untuk memastikan dia tidak berhasil dalam niat jahatnya untuk menghentikan tumbuhnya hubungan kami. Apapun caranya. Kau yakin tidak mau manisan? Irv berkata jujur. Menurut rekaman kamera pengawas ini, dia tidak pernah meninggalkan lab sekalipun. jika bukan Irv yang mengendalikan Mekamat, lalu siapa? Apa yang terjadi? Mekamat telah menghancurkan seluruh jaringan keamanan kita. Kalian tetap di sini. Aku yakin Mekamat akhirnya berusaha melarikan diri. Kalau dia kabur, karir ayahku akan hilang bersamanya. Aku tidak mengerti kenapa terjadi. Mungkin seseorang menemukan cara untuk menolak sistem Dr. Staples dan mengendalikan Mekamet dengan pengendali jarak jauh. Aku setuju. Mengerti kan? Aku memang secerdas Melanie. Percayalah padaku, Daphne. Aku tidak tertarik pada otak Melanie. Maksudku, aku tadi salah bicara. Apa yang kita lakukan sekarang? Kita pasang perangkap. Dan rasanya aku tahu siapa yang bisa membantu kita. Ya, semua robot penjelajah Mars memiliki sistem GPS yang sama, termasuk Mekamat. Tapi jika sistemnya tidak berfungsi, bagaimana bisa menemukan robotnya? Dia otomatis mengirimkan sinyal darurat lokal yang bisa ditangkap oleh stasiun antariksa di dekatnya atau oleh robot lainnya. Seperti robot penjelajah itu. Ya, begitulah. Jadi kita bisa melacak di mana Mekamet dengan robotmu. Kecuali tidak ada seorang pun di sini yang mengoperasikannya. Semua personil tidak berkepentingan diperintahkan untuk keluar, termasuk kedua operatorku. Itu tidak masalah, kami punya operator sendiri. Oh, tidak. Setiap kali. Kenapa mereka selalu begini pada kita setiap kali? Ya, aku tidak tahu. Segi, Scooby, kalian bisa dengar aku? Kita sudah tersambung. Fred siap di alat derek. Kalian harus memancing Mekamat menuju magnet. Menurut sinyalnya, seharusnya dia berada di luar sini. Hati-hati teman-teman, kalian hampir berada di atasnya. Pasti ada masalah dengan sinyalnya karena aku tidak melihat robot itu. Aku juga. Sebaiknya kita periksa di dapur. Ya,
Hei, kemari! Bawa dia kemari! Kami menuju ke sana. Wah, harusnya semua besi ini bisa melindungi kita. Kami menyerah. Scoop, kurasa dia lebih menyukai kita dengan dua kaki. Lari dengan dua kaki. Sempurna, teman-teman. Dia menuju kalian. Dan itu ide bagus. Celaka, dia tahu. Dia mau lari. Shaggy, kau punya roket pendorong darurat. Gunakan itu. Apa harus begitu? Camilan Scooby. Haha, berhasil. Bagus anak-anak, kalian telah menghentikan Mekamat. Anda harus menjelaskan banyak hal, Dr. Staples. Dr. Staples bukan yang bertanggung jawab, Pak. Orang di balik robot ini adalah dia. Aku? Bagaimana mungkin? Aku sudah mencurigai sesuatu saat kita pertama bertemu. Bando rambutmu tampak seperti plastik tapi sebenarnya logam. Benar kan? Ini dipasangi alat elektronik. Ini pengendali jarak jauh sibernetika. Tapi yang benar-benar membuatku curiga adalah zat lengket pada kendali di pusat pengujian. Itu bukan gula-gula, melainkan getah resin. Cairan sama yang Fred gunakan untuk membuat jaring perangkatnya menjadi lengket. Dan satu-satunya yang pernah bersentuhan dengan jaring itu adalah kau, Melanie. Tanganmu membawanya ketika kau mengurung Shaggy dan Scooby di dalam terowongan angin bersama Mekamat. Kau sembunyi ketika mendengar kami datang. Dan berpura-pura baru datang ketika kami membebaskan Shaggy dan Scooby. Itulah sebabnya Mekamat juga tahu harus menghindar magnet buatan Fred. Kau mengarahkannya. Melanie? Iya, itu perbuatanku, Ayah. Kenapa? Itu karena Ayah. Sepanjang hidupku hanya pekerjaan yang Ayah pikirkan. Ayah mengabaikan aku dan tidak peduli padaku. Ayah tidak pernah melihat kalau aku cerdas. Dan licik. Dalam hati saja, Daphne. Jadi aku tunjukkan kalau aku ini cerdas. Dan aku ingin menghancurkan karirnya. Bahkan keseluruhan program antariksanya untuk mendapatkan perhatian. Kau sungguh berada dalam masalah besar, Nona. Aku tidak peduli. Aku pasti bisa lolos seandainya dia tidak ikut campur. Para kadet antariksa. Jika kalian tanya aku, kita pasti sudah bereskan kasus ini lebih cepat. Jika kalian mendengarkanku, aku tidak percaya padanya. Benar kan? Juara kedua, Fred. Kau pasti sangat gembira. Terima kasih. Hei, aku ucapkan selamat. Kau jadi juara pertama. Apa yang terjadi pada Shaggy dan Scooby? Sepertinya mereka mencari pasa antariksa yang dimakan oleh para astronot.
Ada jahat. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu untuk mencari lagi pasta enak ini, Scoop. Steak ayam goreng. Ya, enak. Ini pusat kendali misi. Bersiap untuk meluncurkan misi 3 bulan menuju stasiun Oh ya antariksa ampun, internasional kedengarannya dalam mereka sedang meluncurkan 5, roket. Kau mau melihatnya? 4, 3, 2, 1. Scoop, tiba-tiba aku punya firasat buruk. Scooby-Dooby-Doo.